Baik, kita pelajari materi kita hari ini mengenai pertempuran antara Sultan Hasanuddin menghadapi VOC. Sultan Hasanuddin itu merupakan seorang raja dari Kesultanan Goa dan Talo. Atau beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kerajaan Goa Talo itu disebut juga dengan kerajaan Makassar. Nah, pertama kita bahas dulu kerajaan tersebut. Kerajaan Goa dan Talo itu merupakan kerajaan kembar, di mana Raja Goa itu merupakan penguasa tertinggi dari Kesultanan, sedangkan Talo itu nanti yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Nah, Goa dan Talo itu merupakan sebuah kerajaan kembar yang menjadi satu. Sedangkan nama Makassar itu diambil dari etnis yang berada di wilayah tersebut. Di kerajaan Goa dan Talo itu etnis terbesar adalah dan mayoritas itu adalah etnis dari Makassar. Nah, kerajaan Goa dan Talo ini di tahun 1666 sampai dengan 1669 itu melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, mengapa kok Sultan Hasanuddin dan rakyat Makassar itu mengadakan perlawanan? Yang pertama, Sultan Hasanuddin itu menganut perdagangan bebas. Jadi siapapun, pedagang manapun itu boleh untuk berdagang di Makassar. Nah, apabila kita melihat di peta, ini adalah peta dari kekuasaan Makassar. Sedangkan Makassar sendiri itu yang berada di Sulawesi bagian selatan. Posisi dari Sulawesi Selatan ini merupakan posisi yang strategis di bidang perdagangan, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang dilewati para pedagang dari Maluku ke Malaka maupun dari Malaka ke Maluku. Jadi strategis sekali posisi dari kerajaan Makassar ini. Nah, Sultan Hasanuddin mengingat kestrategisan wilayahnya itu menginginkan perdagangan bebas agar keuntungan yang didapat lebih maksimal. Nah, tetapi di sisi yang lain, VOC itu menginginkan adanya monopoli perdagangan. Jadi, VOC itu pengen menanamkan hegemoninya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Jadi, produk-produk barang-barang dagangan yang berasal dari manapun, itu keinginan dari VOC adalah barang-barang tersebut dikuasai oleh VOC. Oke, jadi ada dua pandangan yang sangat bertolak belakang. Sultan Hasanuddin pengen perdagangan bebas, sedangkan VOC pengen memonopoli perdagangan. Nah, sehingga terjadilah peperangan antara Sultan Hasanuddin melawan VOC. Nah, di tengah peperangan, ternyata VOC nanti melakukan politik divide et impera, yaitu dengan cara politik adu domba antar orang Indonesia sendiri. Nah, VOC nanti bekerja sama dengan Arung Palaka dari Kerajaan Boni. Nah, Kerajaan Boni sendiri itu merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Makassar. Nah, karena mendapatkan bantuan dari Arung Palaka, nanti VOC berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin, sehingga memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Nah, adapun isi dari perjanjian Bungaya yang ditandatangani tahun 1667, yang pertama ada monopoli VOC. Jadi, Sultan Hasanuddin harus membuka diri agar VOC bisa memonopoli perdagangan di wilayah Makassar. Nah, yang kedua adalah wilayah kekuasaan dari Kesultanan Makassar nanti akan dipersempit. Terus yang ketiga, Sultan Hasanuddin harus membayar ganti rugi perang. Yang ketiga, VOC nanti diperbolehkan untuk mendirikan benteng Port Rotterdam di Sulawesi Selatan, di Makassar. Yang ketiga, pengakuan terhadap Arung Palaka.
Jadi Arung Palaka nanti diakui secara resmi menjadi Raja Bone, dan posisi kerajaan Bone itu bukan lagi menjadi kerajaan bawahan dari Makassar. Terus yang ketiga adalah pembatasan pelayaran. Nah, meskipun perjanjian Bungaya ini pada awalnya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin, karena posisi beliau waktu itu sudah terjepit, daripada hancur secara total, maka beliau memilih menandatangani perjanjian Bungaya. Jauh di belakang itu, Sultan Hasanuddin ternyata belum mau menyerah. Nah, beliau Sultan Hasanuddin masih pengen melakukan perlawanan dengan bukti sampai dengan tahun 1669 beliau masih sempat menyerang VOC, namun ternyata berakhir dengan kegagalan. Nah, jadi peperangan ini nanti pada akhirnya dimenangkan oleh VOC plus Arung Palaka.